Musim hujan telah tiba. Hanya beberapa jam diguyur hujan, sejumlah lahan atau jalan di Jakarta langsung tergenang. Masih berupaya suasana kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalur Tamrin, Sudirman di kedua arah yang mengalami kemacetan panjang hingga mencapai 7 km. Ya, permasalahan kota Jakarta seakan tidak ada habisnya. Belum selesai menangani masalah macet dan banjir, kini pemerintah juga harus menangani masalah kriminalitas yang kian merajalela. Bahkan Jakarta menjadi kota paling tidak aman di dunia. Atas bagaimana? Meski menyandang status kota metropolitan, angkutan umum di Jakarta ternyata tak ramah untuk kaum hawa. Bukan hanya kenyamanan yang minimalis, kejahatan juga menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan pengguna kendaraan umum. Sistem drainase yang tak efektif membuat ruang banjir yang besar. Menurut Badan Penanggulangan Jakarta, kota sejuta mimpi dan harapan, di mana jutaan datang untuk mewujudkan cita-cita, meraih hidup dan masa depan yang lebih baik. Disinilah juga jutaan hidup dalam kondisi tidak layak, hidup miskin dan tidak mampu untuk menafkahi keluarga yang mereka sayangi. Di balik hal yang biasa dilihat orang mengenai Jakarta, kami ingin melihat kota Jakarta dari sudut pandang yang berbeda. Kami ingin melihat kekayaan budaya kota Jakarta dan perkembangan kota Jakarta yang bertumbuh dan berkembang bersama warganya hingga menjadi seperti sekarang. Ini adalah Museum Fathahillah. 396 tahun yang lalu, saat Indonesia masih berada pada tangan penjajah, gedung museum ini mulai dibangun sebagai gedung balai kota pertama di Jakarta bagi Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon. Selama bertahun-tahun sejak Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan Belanda meninggalkan Indonesia, bangunan balai kota tersebut rusak dan tidak terawat. Kini Museum Fathahillah berdiri untuk menjadi saksi bisu dari perjuangan Jakarta untuk mengusir para penjajah dan meraih kemerdekaan. Semangat juang untuk maju, semangat juang untuk berubah, dan semangat juang untuk berkembang. Semangat serupa itulah yang juga ditunjukkan oleh Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia mengingatkan rakyat Indonesia akan perjuangan yang dilalui Indonesia sejak dahulu untuk memperoleh kestabilan ekonomi, sejak ditinggalkan dengan hutang dari bangsa penjajah. Jakarta adalah kota multikultural yang dihuni oleh individu unik dari seluruh penjuru Indonesia. Unik dalam budaya, unik dalam bahasa, dan juga unik dalam kepercayaan beragama. Itulah mengapa penting bagi masyarakat Jakarta
untuk mengembangkan sikap toleransi akan indahnya keberagaman yang bukan memisahkan tetapi mempersatukan kita sebagai warga Jakarta. Salah satu bukti keunikan Jakarta terlihat pada berdirinya gereja katedral yang berdiri berseberangan dengan Masjid Istiqlal. Berdirinya kedua tempat ibadah yang sama-sama memiliki nilai penting, baik bagi masyarakat Muslim maupun bagi masyarakat Katolik, merupakan simbol akan toleransi, sikap yang harus dijunjung tinggi warga Jakarta sebagai satu komunitas yang mau bekerja dan membangun kehidupan bersama. Tugu Monas merupakan simbol akan perjuangan dan kerja keras Indonesia guna mencapai kemerdekaan. Tugu Monas membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bahwa bangsa Indonesia dan kota Jakarta tidak terbangun dalam waktu semalam, melainkan kita dipersatukan karena perjuangan para pahlawan, mereka yang gigih dan pantang menyerah. Monas merupakan simbol bahwa kita bisa bangkit dari masa kelam kita. Kita bisa lepas dari masa sulit kita. Kita bisa membuktikan bahwa kita mampu bertahan. Kita bisa berkembang. Kita mau berusaha. Dan kita pantang menyerah. Kita adalah bangsa yang besar yang terus bekerja dan menuju masa depan yang lebih cerah. Inilah kota Jakarta. Di balik semua kegemerlapannya, ada kota yang penuh akan perjuangan, kebersamaan dan keberagaman yang mempersatukan kita sebagai satu kesatuan. Di balik bangunan tinggi pencakar langit, di kota sejuta warna dan sejuta impian, semua orang memiliki tujuan dan semangat juang untuk meraih harapan dan cita-cita. Inilah pandanganku akan Jakarta. Kalau kamu